Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanya PT Gagnikel saja yang dipertahankan pemerintah dan tidak dicabut izinnya. Langkah pencabutan izin ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, izin Gagnikel dipertahankan karena dari hasil evaluasi, tambangnya melakukan proses penambangan yang baik dan tidak merusak lingkungan. Untuk PT Gag, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali. Dan tadi kalian sudah lihat foto-fotonya. Itu alhamdulillah sesuai AMDAL, beber Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Juni 2025. Bahlil juga menyebut kalau Gagnikel merupakan aset negara, lantaran saham mayoritasnya dimiliki langsung oleh BUMN PT Antam. Ia juga menjelaskan, hanya Gagnikel yang sejak tahun 2024 telah lolos administrasi untuk melakukan produksi nikel, dan telah melaporkan rencana kerja dan anggaran biaya ke Kementerian ESDM. Lalu siapakah sosok di balik pemberian izin tambang Gagnikel? Berdasarkan pada data situs Minerba One Data Indonesia, MODI, Gagnikel merupakan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Perusahaan ini memiliki luas pertambangan sebesar 13.136 hektar. Dalam laman tersebut juga dijabarkan, saham Gagnikel dikuasai oleh 2 perusahaan. Porsi saham paling besar dipegang oleh perusahaan asal Australia, Asia Pacific Nickel, dengan persentase 75%. Kemudian ada perusahaan plat merah RI, PT Aneka Tambang, Persero, TBK atau Antam, dengan porsi saham 25%. Namun sejak 2008, Antam berhasil mengakuisisi seluruhnya, sehingga kendali penuh Gagnikel berada di tangan perusahaan pelat merah tersebut. Gagnikel tercatat memiliki izin tambang yang terregister dalam 430.K/30 DJB/2017 dengan kode WUP 150.000212220141338. Izin tersebut mulai berlaku pada 30 November 2017 sampai dengan 30 November 2047. Bila mengacu pada data tersebut, artinya penerbitan izin tambang dilakukan pada periode pertama Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Dalam hal ini, posisi Menteri ESDM pada kala itu diduduki oleh Ignatius Jonan yang menjabat pada periode 2016-2019. Sebelumnya, Bahlil juga sempat menjelaskan bahwa Iup Gagnikel terbit jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri. Bahkan, Gagnikel sendiri menjadi pemegang kontrak karya generasi 7 nomor B53 Pres I-1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998, setelah disetujui pemerintahan era Presiden Soeharto. Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum BPP HIPMI, dan belum masuk di kabinet. Karena itu untuk memahami kondisi sebenarnya, kita harus cross-check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara objektif. Jelas Bahlil saat jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 5 Juni. PT Gagnikel termasuk ke dalam 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di kawasan hutan, hingga berakhirnya izin perjanjian, berdasarkan Keputusan Presiden 41/2004, tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan
yang berada di kawasan hutan. Bahlil menambahkan, aktivitas pertambangan gas nikel bukan Pulau Piainemo yang menjadi salah satu ikon pariwisata Raja Ampat. Penambangan dilakukan di Pulau Gag, yang jaraknya kurang lebih 30–40 km dari Pulau Piainemo.